anak-anak sekalian, juga akal ini juga ya tempat taklif syar'i, ya kan? Tempat taklif syar'i, tempat kewajiban secara syariat. Orang kalau tidak berakal tidak akan ada kewajiban. Kemudian musannif mengatakan juga halaman 5 sebelum terakhir, halaman 5, wa idza kana mizaju syar'i wal kitab was sunnah, apabila syariat, mizan syariat itu, patokan syariat itu kitab dan sunnah, ya kan? Bainan mizanul aqli wal mantiq, dan mizan landasan akal itu adalah ilmu mantiq. Kenapa? Liannahu ya'simu dhihnu anil khati fil fikri. Karena ilmu mantiq itu menjaga zihin, otak dari kesalahan, ya, dari kesalahan dalam berpikir, ya kan? Begitu juga seperti ilmu nahu itu menjaga, ya, menjaga lisan, lidah dari kesalahan dalam berbicara, ya. Begitu juga beliau mengatakan ilmu arud juga mengatur qafiyah dalam syair. Yudbitul qafiyah fi syair adalah mengatur qafiyah dalam syair. Begitu juga ilmu mantik itu adalah sina'atul lidzalika najid Farabi yara fi hadha sya'ni an nisbatu sina'atul mantiq ila al-aqli wal maqulat ka nisbati sina'atin nahwi ila al-lisan wal alfaz, ya kan? Kedudukan ilmu mantik itu di dalam akal, wal maqulat, ya, maqulat dan argumen-argumennya, seperti kedudukan ilmu nahu, ya, diciptakan ilmu nahu untuk memelihara lidah dan lafaz yang diucapkan supaya benar, ya kan? Nah, ini adalah kedudukan ilmu mantik dalam akal. Nah, ini adalah perkataan ungkapan Imam Ghazali di halaman 6, ya. Ja'a Imam Ghazali ba'dal Farabi wa tubna jawun nadhari haitsu akada an ahmiyatul mantiq kamiyari lisan kasairil ulum. Jadi kalau antum dibilang ahamiyatul udhkur ahamiyatul ilmul mantiq, itu tadi yang kita sebutkan juga bisa diungkapkan, disampaikan perkataan Imam Ghazali. Apa bilang Imam Ghazali? Faqala fayakunu binisbati ila adillatil aqul kal arud binisbati lisya'ri. Ya. Kalau ilmu mantik itu adalah sebagai landasan untuk menjadi dalil ukul, menjadi dalil petunjuk akal. Itu ilmu mantik, ya. Ilmu mantik itu petunjuk dari akal, seperti ilmu arud itu, ya, terhadap syair, ya kan? Kalau syair itu ilmu arud, kalau nahu, kalau supaya i'rab itu benar, yaitu ilmu nahu. Wan nahu bil idhafah ila i'rab. Id kama la ya'rifu munsajid bil sya'ri al-mawzuni illa bimizanil arud. Ya. Tidak diketahui kebenaran syair tersebut kecuali dengan wazan-wazan yang ada di ilmu arud, ya kan? Mutafa'ilun
sawabul i'rab anil khata'ihi illa bimuhaqqatin nahw, ya kan? Tidak akan bisa dibedakan mana yang salah, mana yang benar di dalam i'rab kecuali harus menggunakan ilmu nahwu. Ya. Kadzalika la yufarriqu baina fasidud dalil wa qawimihi wa sahihi wa saqimi illa bihada al-kitab. Dan tidak bisa membedakan antara fasidud dalil, rusak dalil yang tidak benar, dan dalil yang kuat, ya, wasahih wasaqim, sahih atau yang salah, kecuali dengan kitab, bihadal kitab, ya, dengan kitab, dengan cara ini. Fakullu nazrin la yuazinu bihadal mizan wala mi'yaru bihadal mi'mar alam annahu fasidul mi'yar ghairu ma'mumul awakir wal aghwar. Dia bilang, ya, ini adalah ungkapan Imam Ghazali, pentingnya ilmu mantik, ahamiyah, ya. Makanya terakhir, wa akhiran fa inni arjullah ay yanfa'ana tulab bihadzal kitab wa minhu subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad wa ila marja' wal ma'ab. Ini adalah musannif mengatakan kepada kita ahamiyatu ilmu mantik. Sekali lagi anak-anak sekalian, kalau antum disuruh untuk menerangkan nanti ahamiyatu ilmu mantik, ya, apa tugas urgensi ilmu mantik, ya kan? Yaitu adalah apa tadi? Meluruskan akal. Ya, ta'lim atau taslimul akal anil khata'i, atau menyatukan tauhid, ya, tauhidul hawas wal aqli, ya, an tariqi lil aqli fi tafriq bainal haq wal batil wa sidq was sawab, ya, wal haq wal batil wal sawab, gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari ilmu mantik atau urgensi dari ilmu mantik. Baik, anak-anak sekalian, yang kedua adalah tarikh ilmu mantik. Ini tadi mudah-mudahan bisa nanti Ustaz ringkasin supaya mudah dihafal nanti, mudah-mudahan ya Ustaz, ada waktu supaya mudah menghafal dan memahaminya. Ya. Nah, dengan kata lain, ilmu mantik itu adalah untuk memelihara akal dan hawas, ya, dalam mencerna kebenaran, dalam memimpin cara berpikir. Nah, itu adalah ilmu yaitu ilmu mantik. Baik, yang kedua, tarikh ilmu mantik. Ilmu mantik, musannif mengatakan, ya, mantik itu, ilmu mantik atau mantik istaqqal lughawi tani an-nutqu bil kalam. Jadi kalau antum disuruh udhkur ahmiyatun ilmu mantik, tarikh ilmu mantik, ya, pertama kalau disuruh tarikh ilmu mantik, bahas mantik itu bagaimana. Mantik itu adalah mustaqqu minan nutqi wal kalam, ya, diambil secara bahasa dari nutq wal kalam, ucapan dan pembicaraan, kalam, bicara. Wala ta'ni kalimatul mantik guna mujarrad khurujul alfaz minal mutakallim, ya, tidak berarti kalimat mantik itu hanya sekedar lafaz yang keluar dari orang yang bicara, tidak.
ya kan? Akan tetapi apa? Yang dikarenakan mantik itu adalah idrakul ma'ani, ya, idrakul ma'anil aqliyah kulliyah allati yakunu al-insan ala wa'ya bi ithna'il kalam, yaitu kalamun mantuk, ya. Idrakul ma'anil aqliyah kulliyah, ya, kemampuan akal dalam mencerna makna secara umum. Nah, itu namanya mantuk, kalamul mantiki. Nah, gitu. Jadi mantik itu apa? Mantik yang dikatakan mantik apa? Adalah idrakul ma'ani aqliyatil kulliyah. ya, yakunul insan ala wa'yin biha fi ithna'il kalam, kemampuan akal dalam mencerna makna secara umum, ya, yang ada yang ada pada manusia, ya, dalam apa namanya, perhatiannya ketika dia berbicara. Jadi apa namanya, kemampuan akal seseorang dalam mendapatkan makna secara umum ketika dia berbicara, ini adalah mantik. Orang itu sudah mantik, mantiki, kalamun mantik, ya. Kan ada orang ketika ngomong ngawur, ya kan? Nah, itu namanya tidak mantik, tidak mantiki. Tapi ada orang yang ngomong tapi dia memang tahu, ya kan? Dia tahu, dia bisa mengungkapkan, tapi dia juga paham terhadap apa yang dibicarakan. Nah, ini adalah yang dikatakan mantik. Bukan berarti hanya sekedar ngomong, tapi ngomong yang punya makna. Nah, ini adalah mantik, ya. Kemudian beliau mengatakan juga, kenapa dikatakan begitu? Li'anna takallum ibaratun anil bayan, ya kan? Li'anna takallum ibaratun anil bayan ma huwa mawzunun bihi, ya kan? Karena orang yang lagi bicara itu ia mengungkap suatu keterangan, ya kan, yang tersimpan di dalam pikirannya, ya kan? Jadi orang yang berbicara itu adalah dia mengungkap keterangan apa yang tersimpan di dalam pikirannya, ya kan? Nah, oleh karena itu wa'ala idrakil kulliyah ini lidzalika ubira filsafah qudama anin nafsin nautiqi bimana mudrika lil maqbulat. Kalau orang-orang ahli filsafat yang dulu mengatakan membuat ibarat anin nafsin nautiqah, ya, jiwa yang pintar berbicara, ya, bimana mudrika maqulil maqulat, ya kan, orang yang mampu mendapatkan apa namanya, mendapatkan makna apa yang dia katakan. Artinya dia ngomong tapi dia paham. Nah, gitu. Baik, saudara sekalian, yaqulu tahanuri, tahanawa, ya, mengatakan Nawi, wa inna ma sumuya bil mantiq li'anna nutqa yutlaqu 'ala al-lafzi wa 'ala idrakul kulliyah. Ini tadi apa itu ilmu, apa itu mantiq? Kalau antum ditanya mantiq itu apa tadi? Idrakul ma'ani aqliyah allati yakunu al-insan 'ala wa'ya bi idna'il kalam. Sumya ilmu mantiq juga, ya, ini antum mau terkis ini. Sumya ilmu mantiq bil mantiq, ya, li'anna nutqa yutlaqu 'ala al-lafzi, ya kan? Karena nutqa, ucapan
dengan lafaz. Wa ala idrakul kulliyah, dan mendapat serta mampu mengetahui secara umum. Wa ala nafsi natiqah, kemudian juga kepada jiwa yang atau serta terhadap orang yang lagi bicara tersebut, kejiwaannya. Nah, ini adalah kenapa dinamakan mantik, ya, sumya bil mantik. Nah, tapi tadi yang pertama sumya bil mantik, pertama idrakul ma'anil aqliyah kulliyah allati yakunu al-insan ala wa'in biha bi ithna'il kalam. Yang kedua adalah li'anna nutqa, ya, yutlaqu ala al-lafzi wa ala idrakul kulliyah. Nutqa, mantuk itu natik, ucapan itu lafaz, serta mendapatkan sesuatu secara umum, ya, dan diri yang sedang bicara tersebut. Walamma kana hadzal fan yuqmil awwal yaslaku bitani maslakas sadad wa yaslu bi nisbi kama qula tsanis istaqbalu ismun wa huwa al-mantuq. Ya kan? Apa? Pertama dibilang apa? Musannif, walamma kana hadzal fan, dan manakala seni ilmu ini, ya kan, yuqwal awal, menguatkan yang pertama. Menguatkan yang pertama mana? Yang mana yang pertama? Nah, yang mana? Idrakul ma'ani sah. Idrakul Ma'ani. Ya. Pertama dibilang walamma kana hadzal fan, seni ini, ilmu ini, yuqwal awwal wa yaslaku bitsani maslakas sadad. Yuqwal awwal, menguatkan pertama. Pertama apa? Lafaz. Yaslaku tsani, makna, ya kan? Ya. Maslakas sadad, sadad itu kebenaran, ya, jalan kebenaran. Wa yahsulu bisababihi, dan menghasilkan dengan sebab pertama lafaz dan makna tersebut, ya kan, bisababi kamalatus sanis, kesempurnaan yang ketiga apa? Hasil, ya kan. Pertama ucapan, yang kedua makna, yang ketiga hasil, ya, hasil dari pembicaraan. Nah, oleh karena itu dibilang wa yahsulu bi sabi kamalatus salis, kesempurnaan yang ketiga, ya, istaqqa lahu ismun minhu wa huwal mantuq, ya, yang diambil terhadapnya nama atau yang dinamakan mantuq, wa huwal mantuq, ya, mantuq. Nah, ini adalah hasil dari tadi, ya, apa yang diucapkan, ya. Itu satu. Jadi antum nanti kalau ditanya ma huwal mantuq ma huwal ilmul mantiq atau ma huwal mantiq, nah, antum bisa pertama, ya, mantiq itu adalah idrakul ma'anil aqliyah allati yakunu al-insan ala wa'in biha fi ithna'il kalam. Yang kedua, li'anna nutqa yutlaqu 'ala al-lafzi wa 'ala idrakul kulliyah wa 'ala an-nafsi natiqah. Gitu ya. Nah, kemudian perkembangan ilmu mantik. Nasyad mantik, musannif mengatakan bidayah nasyul mantik min nahiyah tariyah. Kalau dilihat dari perkembangan ilmu mantik di sepanjang sejarah,
fala ya'rifu ahadun ala wajib diqqah mata bada'a hadzal ilm. Ya kalau dilihat dari apa yang dibilang dari segi sejarah, nggak ada yang tahu pasti kapan ilmu mantik itu dimulai, diciptakan. Tapi sebagian yaro, sebagian ya, wa yaro ba'dul bahisin, sebagian berpendapat, sebagian peneliti, bahisin itu peneliti ya, yaro berpendapat ya, sebagian peneliti berpendapat gitu ya, annal mantuq wajana fil hadarah indiyah qadimah. Ilmu mantik, mantuq, al-mantuq ya, ilmu mantik itu ditemukan kapan? Fil hadarah indiyah qadimah. Apa itu? Di zaman India lama. ya, ya, India zaman dulu ya, dari dulu maksudnya. Nah, itu asal perkembangan ilmu mantik. Wa khasan indal masa handasiyah alladhi tumasa bakiyah ya, khususnya wabil khusus pada madrasah yang bernama Sabkiyah wa dzalika fi qurun tsamin asyara qabla al-milad ya. Jadi kapan nasya'an ilmu mantik? Min nahiyah tarhiyah la na'rifu al-ahad bid-diqqah, lakin min nahiyah ba'd al-bahisin mengatakan bahwa ilmu mantik itu adanya di masa peradaban India kuno ya, India kuno, Kodima, India kuno, yaitu pada madrasah sekolah yang bernama apa? Sabkiyah ya. Nah, itu pada tahun berapa? Di abad 18 Sebelum Masehi. lahirnya Nabi Isa atau sebelum Isa Masehi. alaihissalam. Jadi sudah lama ya perkembangan ilmu mantik. Baik. Kemudian wayadkuwan di ini bahasa Inggris. Wardirnat ya. Bahwa Gautama orang Hindu alladhi wajada fil Qur'ani, yang menemukan dia pada di di abad ketiga qablan milad yashabahu Aristo fil nazariyat mantiqiyah ya kan. Ada seorang orang India yang menemukan di abad ketiga sebelum Masehi. Dia taubah seperti Aristoteles dalam pandangan konsep mantiknya ya. Fayaqulu anhu kana hidayatul hairina fi sira' alladhi yaqumu bain mutawahirin fil fasfahunun, bahwa yasughu lahum mabadi jaya wa yuradu alaihim ajabil niqash. Jadi siapa yang pertama nasya'an ilmu mantik adalah pada masa apa tadi? Hadarah. Peradaban kuno, yang ditandai, yang didapatkan nama satu madrasah, yang madrasahnya apa namanya? Sabkiyah. Iya. Sabkiyah. Fi Itu abad berapa? Sebelum ya, Samin Masehi. sebelum Masehi. Baik. Nah, ini adalah yang pertama ya. Kemudian setelah itu ada namanya Iwar
terutama orang Hindu, orang Hindu Siddhartha Gautama. yang menemukan pada apa? Pada abad yang ketiga, ya, yang menyerupai yang mirip dengan Aristoteles. Nah, dia mengatakan kana hidayatul hadirin bisira alladhi yakumu bi mutadhahirin min falasifil hunud bahwa yasuhu lahum mubadil hujan adalah kana hidayatul hadirin bisira, ya, kejadian, ya, yang sangat fundamental, ya, dalam bisra, dalam apa namanya sira itu apa namanya, sira itu pertengkaran, ya, pertengkaran yang dilakukan alladhi yakum baina mutazahirin, yang dilakukan oleh mutazahirin yang apa namanya, yang saling apa namanya adukasi, ya kan, min pala safatin hunud, dari para apa namanya filsafah India, bahwa yasuhu lahum mabadi'il hujaj, mereka dia ini membuat kaidah prinsip hujaj, ya, yasu menciptakan, lahum bagi orang-orang India, mubadi prinsip apa mutasi, ya, hujaj, ya, wa yuradu alaihim ababil apa namanya yu'rad atau apa namanya Memaparkan. memaparkan, gitu ya, dan dia memaparkan ajabil niqash, ya, bentuk atau apa namanya cara berdiskusi, ya, ahabil niqash itu adalah apa namanya cara yang efektif dalam hiwar, gitu ya. Wa yahsurul maghalati syai'ah fit tafkir, dan dia wa yahsurul maghalat asy-syai'ah fit tafkir, dan dia menciptakan apa namanya maghalat syai'ah, ke apa namanya Kesalahan, apa namanya yang iya mana apa namanya yahsur itu, wa yahsur itu ini apa namanya Membatasi. mendeteksi, ya, mendeteksi kesalahan yang salah di dalam berpikir. Nah, beliau ini meneliti itu, ya, dia meneliti orang-orang India itu ada kesalahan di dalam berpikir, maghalat, kesalahan-kesalahan yang yang apa nu yang sangat kelihatan dalam berpikir. Wa tarahu ka'annahu Aristoteles akhar, ya, dia persis seperti Aristoteles, ya kan, yaltamizu bina'ut tadlil aqli bi tariqi qiyas, dia menggunakan, ya, cara apa namanya cara argumen, memberi argumen akal, ya kan, dengan cara kias, ya, dengan cara kias, dia membuat kias, konsep kias. Wayajidu uqdatu kullat tadlil fil haddil awsat min hudidil kias. Nah, ini cara yang dibentuk, ya, dia menemukan uqdah, kesulitan, ya, setiap argumen, ya, fi haddil awsat, dalam apa namanya dalam batas yang normal, min hududil kias, dari batas-batas kias. Nah, beliau itu menemukan, membuat konsep itu karena di zaman India dulu, ya, dia menemukan orang-orang India itu salah di dalam, banyak kesalahan di dalam cara berpikir. Nah, ini adalah asal usul yang timbul di India pada abad berapa tadi?
pada abad 18. Delapan. 18. Qabla al-milad. قبل المسيح. Baik. Baik, ini adalah yang kejadian di India. Ini untuk teman-teman sekalian, antum bisa menceritakan yang demikian, ya. Sekali lagi, bagaimana perkembangan ilmu mantik pertama yang terjadi di India pada tahun 18 sebelum Masehi. Kenapa yang dimotori oleh siapa tadi? Utama tadi ya. Ya, utama orang India. Siddhartha Gautama, Ustaz. Ya. Apa namanya? Siddhartha Gautama, Ustaz. Siddhartha Gautama, yaitu nama apa namanya? Nama asli panjang yang lengkapnya ya. Baik. Sekali satu poin lagi. Wa yara ba'dul bahisin, ya. Peneliti yang lain mengatakan, berpendapat, annal mantiq wujida inda siniyin qudama fi qarni tsalis qabla al-miladi. Ya kan? Bahwa mantik itu ditemukan pada siapa? Orang-orang Cina kuno. Ya, pada kapan? Pada kurun, pada abad yang keberapa? Yang ke-6 sebelum Masehi. Nah, itu sebagian peneliti mengatakan demikian. Bagaimana bentuknya? Ihtamma mufakkirun sinyun fi dzalika qurun bil mantiq inayatan fa'iqah. Ya. Orang-orang, para pemikir-pemikir Cina pada waktu itu, pada abad itu, ya, bidzalikal qurun, pada abad itu, dengan ilmu mantik inayatan fa'iqah, ya, peran yang sangat baik. Gimana bentuknya? Waqad zahara dzalika fi kitabatin Confucius Hakim. Ya, yang kelihatan pada ketika itu kitabat atau tulisan Confucius Hakim min khilal istikhdami lil aqlabarai mantiqiyah, ya. Dia menggunakan min khilal istikhdam, ya. Ia menggunakan akisah apa? Kias wal barahin, dan cara-cara mantikiyah yang mantiki, ya. Walam yu'athir ala syai'in mimma katahu siniyun bil mantiq ghairi kitab wahid faqat. Ini adalah menurut yang lain. Dan tidak banyak pengaruh, walam yu'athir, yu'thar, dan tidak banyak pengaruh sesuatu, ya, dari apa yang dituliskan orang Cina ketika itu, mimma katabahu sinyun, yang ditulis orang Cina dalam ilmu mantik, kecuali satu kitab saja, namanya apa? Miti. Nah, ini adalah ada yang pendapat yang pertama ilmu mantik itu orang India, yang kedua adalah orang di Cina kuno sebelum tahu abad berapa tadi? Abad berapa? الأولى الثامن قبل الميلاد، الثاني السادس قبل الميلاد. Sadis qabla al-milad, sahih. Ini adalah cara antum nasyat ilmu mantik. Ya, nasyat ilmu mantik pertama tadi adalah fi hadaratil Hindiya al-qudama. Wa tsani yarada ba'd al-bahisin wujida inda sinin al-qudama fi qarni tsalis qabla al-milad. Antum tahu harus ceritakan ini, ya. Baik. Sampai di sini kira-kira nyambung nggak nih apa yang Ustaz sampaikan?
Nyambung insyaallah Ustaz. Bahwa mafhum. Sejarah Ustaz. Alhamdulillah, mafhum. Baik, kalau mau ditambah, ya kalau mau ditambah, ba'dul bahisin lagi nih, sebagian penelitian, ya. Anal mantiq wujida indal Masriyin qudama. Sebagian penelitian juga bahwa mantiq itu, ilmu mantiq itu ditemukan pada orang Mesir kuno, di zaman Mesir kuno. Nah, ini sebagian penelitian, ya. Hatta innal mantiq mumtakaril Yunani, innal mantiqati minal mufakkir Yunani kanu ya'tuna hayyakilihim wa yatalammazuna ala aydihim. Nah, ini menurut pendapat yang penelitian yang lain, ya, bahwa ya pemikir-pemikir orang Yunani itu, ya, mereka datang ke ke tempat orang-orang Mesir Kudama ini, mereka menuntut menjadi santri, menjadi murid di sama mereka. Nah, ini pendapat yang berapa? Pendapat yang ketiga. Walladhi alaihi aktsarul bahisin anna ilmul mantiq min idrak wa iktishaf filsafah Yunani wa khasatan Aristoteles. Ya kan? Dan kebanyakan peneliti bahwa ilmu mantiq itu, ya, ditemukan dan di waktu syab dan dijelaskan oleh filsafat Yunani yang bernama siapa? Aristoteles. Sana 184 hatta sana salasumia ithnin wa ishrin qabla miladiyah. Nah, ini adalah sejarah gitu ya. Sejarah, 3 sejarah ini tadi. Pertama, dia menurut penelitian di India kuno. Yang kedua adalah Cina kuno. Yang ketiga adalah Mesir kuno. Nah, ini adalah sebelum Hijriah semuanya. Baik, sekira cukup sampai di situ antum menceritakan tentang perkembangan ilmu mantik. Kalau mau dibahas lagi bisa, ya. Baik, anak-anak sekalian, di sini adalah perkembangan ilmu mantik. Ya, ini masih bicara tentang ilmu mantik. Coba di halaman 10 kita kita lewati, karena itu hanya menceritakan perkembangan ilmu mantik, ya. Di halaman 10 coba lihat. Wa mimma sabaqa yazharu lana anna katsirun minan nas yastakhdamu al-mantiq fi muhadatsatihim yawmiyah wa fi ma yaduru bainahum min munaqashat diniyah aw siyasiyah duna yash'uru annahum yusiruna ala qawaidil mantiq walau alimu dhalika li'tira la'tarahum min dahsyati wal ajab ma'tara mulir alladhi kana yatakallamu nasu wa huwa la yardi. Ya, jadi secara jujur beliau mengatakan, dari apa yang kita bahas jelas bagi kita, yazharu lana, jelas bagi kita, anna katsirun minan nas, kebanyakan manusia itu menggunakan ilmu mantik dalam bicara.
ya kan, dalam bicara harian. Ya kan, kita punya menggunakan sebenarnya ilmu mantik, ya kan, bagaimana mengungkapkan, kemudian bagaimana menguatkan argumentasi, bagaimana caranya orang supaya menerima argumentasi kita. Sebenarnya itu sudah belajar ilmu mantik sekalipun dia belum mempelajari secara khusus ilmu mantik, gitu ya. Wa fi hada wa fi ma yaduru bainahum min munaqashatin wa siyasiyah, ya, apa yang terjadi di antara mereka, ya, seperti apa, munaqashat. Munaqashat itu adalah pembahasan keagamaan atau politik, ya kan, duna yash'uru annahum yusiruna ala qawaidil mantiq, tanpa disadari, duna ayyash'uru, tanpa disadari, annahum, mereka, yusiruna ala qawaidil mantiq, mereka sudah menjalankan kaidah-kaidah mantiq. Jadi antum kira-kira sudah menjalankan memakai ilmu mantiq belum? Sudah, ya kan? Nah, tapi tidak disadari. Baik, anak sekalian, walau alimu dzalika la'tarahum anid-dahsyati wal ajab, ya kan? Kalau mereka menyadari, mereka akan merasakan akan merasakan dan merasakan luar biasa, ya, luar biasa, seperti perkataan apa, Mulir tadi, alladzi kana yatakallam, beliau berbicara nasar, ya kan, nasar sanja, tapi dia tidak tahu kalau dia sudah mengamalkan ilmu mantiq itu sendiri. Baik, anak-anak sekalian, ini adalah perkembangan dalam sejarah ilmu mantiq, ya. Sedikit lagi ada satu, dan ini yang penting buat antum sebagai ilmu juga. Wa idan fa'ilmun mantiq mawjudun fil aqli bil azizati wal fitrah, ya kan. Kalau begitu, ilmu mantiq itu sudah ada dalam akal yang sehat secara dan fitrah manusia. Itu ilmu mantiq itu sudah ada sebenarnya. Jadi bagaimana kita mengelola lagi secara kaidah, gitu ya. Lidzalika isti'malun nas al-mantiq kama ma'rifatin wa sulukin bi aqwalin wa af'alihi, ya. Sebagian manusia menggunakan ilmu mantiq itu seperti untuk mengetahui dan suluk jalan, ya, atau cara dalam ungkapan dan ya, dengan bentuk yang tidak disadari, ya. Nah, ini adalah sebenarnya kita sudah menggunakan ilmu mantiq. Nah, ini adalah secara apa? Secara amaliyah, ya kan? Secara amaliyah. Amma ma'riful mantiq ka ilmu mudawwan falladhi 'alima aktsaru bahisin anna tadwilul mantiq pada ala yadi filsafat Yunani wa khasatan Aristoteles wa amaduna ila kitab at-tarikh nashatil mantiq fi bilad Yunani wa tatawur ba'da dzalika, ya kan. Ini kata musannif, kalau kita berbicara ilmu mantiq secara pengamalan, tapi secara sejarah ilmu mantiq yang tertulis itu dimulai oleh filsafat Yunani, bahwa bil khusus siapa namanya? Aristoteles, ya. Nah, ini adalah yang di mana? Di Yunani. Baik, teman-teman sekalian, nasyan ilmu mantiq di Yunani. Bagaimana perkembangan ilmu mantiq yang ada di Yunani? Nah, ini nanti antum Ustaz sedikit saja, ya. Kita sedikit saja membahas masalah ini karena panjang, ya. Tapi kita ambil poin-poinnya
saja supaya antum nyambung ceritanya. Fil qarnil khamis, pada abad yang kelima sebelum Masehi, gitu ya. Intamma ahlu Athina, ya, penduduk Athina, ya, sangat perhatian. Athina itu siapa? Apa itu Athina? Ibu kota Yunani. Jadal wal munaqashah, ya, dialog dan jadal itu jadal apa? Beradu argumentasi atau berdialog. Nah, ini likillati ma ladaihi minal ulum. Nah, dulu kan orang Yunani, kenapa mereka itu sangat memperhatikan atau sangat serius dengan ilmu filsafat? Karena mereka tidak punya ilmu yang lain. Nah, dalam ilmu filsafat mereka luar biasa, ya. Ma kanu alaihi minaz zaka fatajahu ila al-khitabah amma wal jadal, ya kan? Nah, maka mereka, ya, mereka ini adalah orang-orang pintar, maka mereka, ya kan, mereka membuat khitabah. Apa khitabah? Khutbah, apa nama, ceramah begitu secara umum. Kemudian jadal itu adalah adu argumentasi, gitu ya. Nah, itu yang ada di Yunani, ya. Walamma kana yatlubu fi asruhum min judatil munaqashah hatta istati wahid minhum ayudafi an nafsi amama al-qadha, ya kan? Manakala tuntutan di masa mereka itu sangat dibutuhkan, sangat perhatian, ya, sampai-sampai mereka itu yastati wahid, ya, sampai-sampai satu orang di antara mereka itu mampu menahankan membela diri di depan qadhi. Dulu begitu. Jadi berarti ilmu mantik itu adalah mengasah kecerdasan otak dalam membuat retorika, ya kan? Nah, ini yang dilakukan di masa Yunani, ya. Idda'at hajah ila dzalika, ya, karena memang ketika itu sangat dibutuhkan, ya. Hatta yastati ayyamil al-qadi bi husni niqashatihi wujudi difa'i, ya kan? Sampai-sampai qadi tersebut yamil apa? Cenderung kepada pendapat orang tadi itu yang munakasyah dengan qadi, karena kebenaran kebenaran hujahnya, ya, difa'i. Nah, ini yang terjadi di Yunani, ya. Kemudian anak-anak sekalian, antum bisa menceritakan ini, ya. Wa fi nifsani min al-qurun khamis, pada pertengahan abad kelima, sebelum Masehi, ya, di Athena, di kota Yunani, qaumun, ya, qudima qabla al-milad, qudima ila Athani qaumun minal musta'marat daulah Yunaniyah, datang penjajah ke negara Yunani. Yulaqabunaha bistabsatatiyin, kanu yajiduna at-tala'ub bil alfas wa kana ladayhim muqdaran muhamaratan aliyah fi qalbil haqa'iq. Pada abad yang kelima sebelum Masehi, ada datang penjajah ke, ya, qabla al-midah qudima ila Athina qaumun min musta'mar, ya, kelompok atau segerombol orang yang penjajah ke negeri Yunani. Mereka ini yang dilakop dengan lakob yang disebut, ya,
dengan sabsataniyin. Ya. Bagaimana mereka ini? Kanu yajiduna at-tala'u bil alfaz. Mereka memain istilah-istilah. Nah, ini sekarang kan banyak main istilah-istilah. Ya. Nah, ini di zaman Yunani dulu demikian. Bentuk mereka satu. Yang kedua, penjajah tadi, bentuk yang kedua, ladaihim qudrah wa maharah aliyah fi qalbil haqaiq. Mereka punya punya kelihayan, ya kan? Kelihayan yang tinggi dalam merubah hakikat. Ya kan? Merubah hakikat. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Kemampuan, kemahiran mereka. Wa tasyrih bi kulli syai'in, dan meragukan segala sesuatu. Ini penjajah yang ada di yang ketiga, mereka masuk ke negara Athena atau Yunani tadi. Washtaharu bil bara'ah fi fanil khitabah wal qudrah 'ala al jadal wal munadharah. La li harfil kashfi 'anil haqiqah walakin li harfil tazhib haqiq wal mughalatah wa ghalabatil khusum. Ini mereka lakukan, ya, bukan untuk kebenaran, ya, kebenaran. Mereka lakukan khitbah atau ceramah, pidato, ya kan, kemudian jadal, bertengkar dalam adu argumentasi. Mereka lakukan ini bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi tazhibul haqiqah, ya, menghilangkan hakikat atau menyamarkan hakikat kebenaran tersebut, kemudian mughalatah, dan mereka membuat pemalsuan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, ini adalah latar belakang kenapa, ya, kenapa orang-orang Yunani itu tadi ahli filsafat. Yang pertama tadi apa? Coba sebutkan. Nyambung enggak antum? Kenapa orang Yunani suka dengan ilmu filsafat? Satu, satu-satunya ilmu. qillatul ilmi. Yang kedua, ya, yang kedua. Hah? Yang kedua apa? Di pertengahan kelima. Adanya ya, adanya mustakmar, adanya penjajah yang masuk ke negara mereka. Orang-orang ini ahli pidato, kemudian punya keahlian dalam membalik kebenaran. Nah, ini, ya, kenapa di Yunani itu sangat terkenal ilmu filsafat. Baik, sekira cukup sampai di sini. Jadi sejarah ilmu filsafat di Yunani. Baik, masuk ke halaman 13. Kalau dibaca semuanya nanti antum harus tahu perkembangan ilmu filsafat. Tapi tadi kan latar belakang lahirnya ilmu filsafat di Yunani. Baik, sekarang peran yang dilakukan oleh Aristoteles, yang ilmuwan filsafat yang pertama di Yunani. Wa ma zalu kadzalik hatta zahara Socrates. Ya, Socrates ini fara'a annahu min ad-daruri ikhraju ma hawlan kaminin min sudurin nas min al-afqan. Ya, beliau ini melihat, ya,
daruri ikhraj, beliau berpendapat harus ya, harus mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam manusia dari pemikiran. Dia pendapat ya, apa yang ada di dalam hati manusia itu harus dikeluarkan. Itu darurat. Beliau berpendapat demikian. Fa'akhadha yu'allimu wa yurshidu syabab muttaba'an fi dzalika manhaj at-tahakkum wa tauhid. Ya. Maka beliau menjadikan membuat ya, dan mengajarkan pemuda-pemuda ya dalam mengikuti metode yang ia buat ya, dalam konsep apa? At-tahakkum wa taulid. Itu nama konsep beliau. Min khilali hiwarihi wa munaqashati ma talamizi. Ya, dari di sela-sela hiwar beliau dan munaqasha atau apa namanya, diskusi ya, munaqasha diskusi bersama murid-muridnya. Hatta yasulul wahid minhum binafsi ila kashfil haqiqatul khair aw syarr. Sampai ditemukan, sampai ada di antara salah seorang di antara muridnya ya kan, bisa membuka hakikat kebenaran, hakikat kebaikan dan hakikat kejelekan. Ini hasil apa namanya? Hasil didikan Sokrates. Ya kan? Wa yaqifu ala mahiyatul fadail akhlaqiyah. Ya, maka dia berpijak pada pentingnya kemuliaan akhlak. Nah, ini yang dilakukan oleh Sokrates. Ya. Baik. Teman-teman, apa cara yang dilakukan oleh Sokrates dalam menciptakan ilmu mantik, mengajarkan ilmu mantik kepada santrinya, kepada murid-muridnya? Ta'limuhum tariqus su'al wal jawab. Jadi antum nanti kalau untuk mengisahkan apa namanya, perkembangan ilmu mantik di Yunani, itu pertama Zahara Sokrates. Sokrates itu apa pandangannya? Dororati apa tadi? Sokrates ikhraj ma yati ma fi suduril insan minal afkar. Caranya bagaimana? Ta'lim Sokrates tariqatus su'al wal jawab. Ya kan? Dengan cara bertanya dan menjawab. Ini manhajnya. Jadi kalau antum ditanya bagaimana manhaj Sokrates dalam mengajarkan ilmu mantik dengan santri atau dengan muridnya, an-tariqul su'al wal jawab. Ya. Baik. Maka ada tuhsib fi tariqi wa muhadatsatin nas. Ya. Kebiasaan dia ya melakukan cara muhadasah. Ya, banyak bicara dengan manusia. Muhadasan nas. Ngomong dengan manusia. Wada'a asilah lahum, kemudian beliau membuat pertanyaan ya, summa al-baraharatu ala anna ma'watihim dhanniyah ya, kemudian beliau membuat keterangan ya, apa yang terhadap ya pengetahuan manusia ketika itu dengan bentuk zonni. Ya, zonni atau apa? Masih belum kuat. Ya. Kemudian iqna'uhum bil intiqal min nuqtatin ila al-ukhra. Ya kan? Ketika dia membuat membuat soal, ya kan? Sehingga orang dia mengarahkan pengetahuan
yang dimiliki oleh manusia itu, tapi belum yakin, ya kan? Kemudian dia membuat bentuk, ya, bentuk membentuk apa namanya keinginan dari orang itu tadi, bil intiqal min nutqatin ukhra, dia berpindah dengan cara yang lain, ya, dia cari yang mana, hatta yaqadul haq, ya, sampai dia yakin bahwa yang diketahui dia tadi adalah al-haq, benar. Nah, ini adalah cara dari Socrates taklim murid-muridnya, yaitu dengan soal dan jawab, ya. Nah, sehingga dia bisa mencernakan apa yang di argumen yang disampaikan, dia menyatakan atau membuat kesimpulan pada kebenaran. Baik. Wahakada ishtaghala bistintajil qawaid min as'ilah talazimihi wa bayyana linnas tariqal haq minal batil. Inilah yang dipakai oleh Aristoteles, ya. Dia sibuk untuk menciptakan, istintaj itu menciptakan, ya. Ishtaghala sibuk, istintaj menciptakan qawaid, kaidah-kaidah dari soal, dari pertanyaan murid-muridnya, kemudian menerangkan kepada manusia cara yang benar, thariqul haq, ya, jalan yang benar dari jalan yang salah. Nah, ini adalah cara Socrates, ya, memulai ilmu mantik kepada orang-orang Yunani, terutama pemuda-pemuda yang ada ketika itu. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah sejarah dari orang-orang Yunani. Baik, kemudian itu tadi saat manhaj Aristoteles, Socrates. Pertama tadi apa? Coba Ustaz tanya. Manhaj Socrates dalam mengajarkan ilmu mantik kepada muridnya dengan cara apa? Coba. As-su'al wal jawab. Soal wal jawab. Jawab. Betul. Yang kedua, dia sibuk apa? Apa yang dia lakukan? Intaj qawaid. Intaj qawaid. Qawaid apa? Minal asilati litalamidihi. Dia sibuk membuat kaidah-kaidah yang yang berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan muridnya, kemudian menerangkan kepada manusia cara yang benar, mana yang benar, mana yang salah, atau bagaimana cara membedakan mana yang benar, mana yang salah. Baik, coba dibuka halaman 15. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Nanti kita sambung. Coba dibuka halaman 15. Poin kedua yang dilakukan oleh Socrates. Wa kadzalika Socrates istahdamu istiqra' fasatabayatadarraju minal juz'iyat ilal mahiyah al-musyarakah bainahuma wa yuhawal wahadi hadhil mahiyah haddan jami'an mani'an kayuhadidu makna al-khair wa syar wal adil wa dhalam wa taqwa, ya. Hadi
Aristoteles yang kedua. Yastakhdamul istiqra'. Dia menggunakan metode istiqra'. Apa istiqra'? Penelitian, membaca, ya, penelitian. Itu adalah cara Aristoteles yang kedua, Socrates. Minal juz'iyat, ya, ilal mahiyah al-mushtarakah bainahuma. Dari juz'iyat, apa juz'iyat tadi? Siapa yang bagian-bagian ila mahiyah mushtarakah, kepada mahiyah mushtarakah, kepada bagian yang sama di antara kedua, atau menghubung antara keduanya, ya kan? Nah, ini beliau dengan cara istiqra', ya, juz'iyat, bagian, ya kan, sesuatu, kemudian menghubungkan benda yang ada persamaan antara keduanya. Wa yuhawilu hadu hadhil mahiyah, kemudian dia yuhawil, berusaha, ya, berusaha membatasi mahiyah bentuk ini, haddan jami'an mani'an, kepada aturan atau ketentuan yang jami' mani, atau yang simpel, gitu ya, yang simpel. Nah, ini adalah bentuk manhaj beliau lakukan yang kedua. Kayu hadid makna al-khair wa syarr wal adl wa zalam wa taqwa. Ya, seperti ia menentukan makna khair. Khair itu apa? Syarr itu apa? Adil itu apa? Zalim itu apa? Takwa itu apa? Nah, ini adalah metode yang kedua yang dilakukan oleh Aristo. Ya. Hadifan dengan tujuan yadahul ma'ani wa tamyiz bainahuma, menjelaskan makna dan perbedaan antara keduanya, ya. Nah, ini konsep yang dibuat oleh Aristoteles, Socrates, ya. Kana yaksimul asya bi ajnasi wa anwa'i liyamtani al khalaq bainahuma, ya. Dia membagikan sesuatu pada jenis dan bentuk, ya, untuk mencegah khalaq, percampuran antaranya, ya, di antaranya. Ya, dia membagikan sesuatu, ya, mengkelompokkan sesuatu pada jenis, kemudian bentuk, ya, supaya tidak bercampur aduk, gitu ya. Kemudian sedikit lagi, teman-teman sekalian, wa qad kana Socrates biman haji hada bi ma'rifati awal wadi'i lit-ta'rif. Dan dia, Socrates, ya, dengan manhaj ini, dengan metode ini, untuk bil ma'rifah, dalam mengetahui pertama yang menciptakan ta'rif, definisi. Jadi yang pertama membuat definisi-definisi itu adalah Socrates, ya kan? Dia yang pertama membuat itu. Apa itu mana khair, apa itu syarr, apa itu adil, apa itu zalim, apa itu taqwa. Nah, siapa itu? Manhaj yang diciptakan oleh Socrates. Wa qad syahida lahu Aristi fima ba'da dzalika, ya kan? Kemudian disaksikan oleh orang setelahnya yang bernama siapa? Pertama Socrates, ya kan? Yang kedua dilanjuti oleh orang yang bernama siapa?
haitsu qala Saqrat innahu awwalu man talaba al-hadd al-kulli talaban mattaran wa tawas ilaihi bil istiqra wa yarqabu al-qiyas bil haddi fal fadlu rajiun ilaihi fi hadain amrayn. Ya, sesungguhnya yang pertama talabul haddil kulli, menciptakan haddil kulli, aturan secara umum, talaban muttaradan, ya, meminta secara secara khusus, ya, wa tawassulu ilaihi bil istiqra, dan sampai ia tawassul, wasala, ya, tawassala, sampai kepada metode istiqra tadi. Wa yarqabul qiyas, dan menyusun qiyas bil had, dengan aturan-aturan, ya, fal fadlu rajiun, kemuliaan kembali kepada dia, ya, kepada dia pada dua hal tersebut, dua perkara ini. Dua perkara yang mana? Pertama, apa tadi? Talabul haddul kulli. Yang kedua adalah tarkibul qiyas bil had. Nah, ini adalah konsep yang dibuat oleh Aristoteles. Ini setelah Socrates, ya. Ini teman-teman sekalian, maka musannif mengatakan al-khulasatu anna Socrates yu'iddu wadi'un man mabhathi al-istiqra wa ta'rif. Ya, kesimpulan adalah Socrates itu yang menyiapkan secara baik, ya, pembahasan istiqra dan ta'rif, ya kan? Ta'rif, istiqra. Ya. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh siapa tadi? Pertama, yang kedua Aristoteles. Yang kemudian setelahnya adalah Aflatun. Apa bahasa ini? Aflatun ini apa? Plato, Ustaz. Yunani, Ustaz, mungkin. Aflaton. Plato, Oh. Ya. Ya, kalau bahasa kita Plato, ya. Plato. Ini nanti yang akan datang insyaallah. Nana sekalian, kita sudah di halaman 15. Mudah-mudahan yang akan datang antum baca juga, ya, karena ini adalah sejarah. Nanti pembahasannya belum. Ini masih sejarah. Mudah-mudahan antum ingat, ya, bagaimana perkembangan ilmu mantik. Siapa yang pertama tadi? Pertama ditemukan di India. Ada yang mengatakan di India, ya kan? Ada yang mengatakan di Cina, ada yang mengatakan juga di Mesir. Tapi sekali lagi mereka sepakat bahwa orang yang pertama menciptakan ilmu mantik itu siapa? Coba, masih ingat nggak? Aristoteles. Siapa tadi? Socrates. Socrates. Sokrat. Kemudian? Aristo yang pertama nulis, Ustaz. Aristoteles. Kemudian Socrates. kemudian yang ketiga siapa? Aflatun. Platon. Platon, ya. Platon, ya. Platon, ya. Platon. Nah, ini nanti yang meneruskan mengembang ilmu mantik di Yunani. Nanti ada masa di di pemerintah Islam, ya kan? Pemerintah Islam nanti mereka akan menterjemah, yaitu Umayyah, di zaman Umayyah mereka menterjemah ilmu-ilmu mantik, gitu ya, ke dalam bahasa Arab, dan mereka
sebagiannya dihapus, dibuang, yang tidak sesuai diganti dengan ilmu filsafat